Maaf, saya menghentikan pengedoran dulu supaya nggak terlalu berisik, karena terganggu juga sayangnya. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Jadi karena R-square tadi berpengaruh terhadap ini, maka dia kalau dia akan berubah-ubah jika jumlah sampelnya berubah dan jumlah independen variabelnya bertambah. Jadi di sini misalnya harga, advertise, kemudian apalagi, maka dia akan berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, sedangkan yang uji signifikansi model secara menyeluruh, kembali saya ini kan, bahwa di beberapa buku Indonesia menyatakan ini uji signifikansi uji variabel X secara, bukan variabel X, uji simultan disebutnya. Saya kurang sependapat, ini lebih cocok kalau kita terjemahkan dari sini adalah signifikansi model secara menyeluruh. Jadi F-test itu bukan uji simultan, tapi menguji apakah model itu ada setidak-tidaknya beta yang tidak nol. Seperti di sini, setidak-tidaknya satu beta tidak nol. At least one independent variable berpengaruh terhadap Y. Nah, ujinya caranya dengan F statistik, yaitu mean square regression dibagi mean square error. Jadi SRS dibagi jumlah K ini adalah degree of freedom-nya dari regresi, N min K min 1 ini adalah degree of freedom-nya denominatornya. Sehingga kita mendapatkan angka, misalnya contohnya di sini, ini degree of freedom-nya, ini adalah MS-nya, MSR, ini MSE, sehingga kita memperoleh F statistiknya adalah 6,53861. F statistik di dalam buku-buku bahasa Indonesia disebut F hitung. F hitung dan ini dibandingkan dengan F tabel, diperolehlah tingkat signifikansinya dalam persen, p-value. Signifikansinya adalah 0,0126, lebih kecil dari 0,05. Artinya setidak H0 ditolak, H1 diterima, H1 maka terima H1, berarti setidak-tidaknya ada satu koefisien yang tidak nol. Biasanya dari ini kita langsung cek ke sini, T statistik. Dari T statistik untuk harga dan advertising, jadi untuk variabel independen, kita cek T statistiknya ini, apakah dia lebih kecil p-value-nya, lebih kecil dari 0,05. Di sini iya, di sini iya. Jadi dua-duanya berpengaruh terhadap regresi. Jadi harga berpengaruh terhadap penjualan, advertising berpengaruh terhadap penjualan dengan F-stat-nya adalah sebesar 6,53 dan signifikan. Memang kalau dilihat dari sini, oh iya kelihatan uji simultan. Padahal ini hanya menguji setidaknya ada salah satu. Kalaupun ini tidak signifikan, misalnya salah satu, yang ini ya harga tidak signifikan, maka ini signifikan, maka setidak-tidaknya beta satunya tidak nol. Kalau ini 0,06 misalnya 0,06, maka nilai ini tidak bisa digunakan di dalam model. Nah, kalau dari sini, dari F-test tadi, kita peroleh dia berada reject H0. Ya, tolak H0 dengan alfa sebesar alfa di tabel 3,885. Ya, ini 6,53. Jadi, karena F-stat-nya, uji F statistiknya adalah berada di daerah penolakan untuk di value atau
probability value-nya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya, terdapat bukti bahwa setidak-tidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap Y. Sehingga di sini kita memperoleh bahwa residual kita memperoleh modelnya sudah oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menguji residual dalam multiple regression. Residual untuk multiple regression misalnya hasil ini adalah yang kuning adalah wilayah prediksi, sedangkan yang biru ini data sebenarnya sampel observation. Kalau di sini seandainya X1i-nya berada di titik ini dan X2i-nya di titik ini, pengamatannya di sini. Sehingga selisih ini dengan titik yang tepat di tegak lurus di sini, itu kita sebut sebagai residual atau errornya tadi. Ya. Nah, kita mencari model dengan dua variabel tersebut, best fit equation diperoleh dengan meminimumkan jumlah error kuadratnya. Ini dikuadratkan jadi positif kan. Cari yang paling minimum. Dengan asumsi yang tidak boleh ini adalah bahwa error atau residualnya dari model regresi yang ini dengan asumsi bahwa ini kalau kita plotkan ke dalam sebaran atau dalam distribusi harus terdistribusi normal. Jadi normalitas residual istilah dalam software. Errornya harus memiliki konstan variabel yang kemarin heteroskedasitas. Kemudian model errornya independen, jadi dia tidak mengikuti sebaran normal tadi. Tidak ada yang ini lebih besar. Maka kita memiliki di dalam Excel, kita juga nanti mungkin SPSS, plot residual menggunakan multiple regression. Maka kita peroleh residual lawan Y dugaan, Z resid versus Y predicted, residual lawan X1, residual X2, residual lawan waktu jika time series. Dengan menggunakan plot residual untuk memeriksa apakah terjadi pelanggaran asumsi regresi. Asumsi klasik atau disebut di sini adalah LINE tadi, line, linearity, inequality, dan seterusnya. Ini adalah hasil plot yang dibuat di dalam Excel-nya. Residual lawan predicted value, ya. Kemudian ini kalau dilihat dari sini, ini residual lawan harga, dan seluruh plot menunjukkan bahwa tidak terdapat pola sehingga kita menyatakan bahwa modelnya cocok untuk digunakan. Maksudnya pola misalnya ternyata ada nanti ngumpul di sini titik semua, atau ngumpul di sini titik semua gitu. Atau bentuknya ada pola-pola zigzag, ada lain. Kalau ini enggak ada, ya udah tersebar secara normal. Kemudian apakah variabel secara individual signifikan? Tadi saya sudah nyatakan pakai t-test, menunjukkan apakah terjadi hubungan linear antara variabel xj dengan y, dengan variabel lainnya 0. Jadi hipotesisnya bj sama dengan 0 dan bj tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan t-statistik, yaitu bj dikurangi 0 dibagi sbj dengan degree of freedom ini. Nah, di sini ini hasil testat tadi sudah saya catatkan berada. Jadi testatnya minus 2,0 dengan p-value 0,0398, 0,0145. Ya, ini karena ini dibulatkan 145. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh variabel price dan advertising itu berpengaruh signifikan terhadap regresi. Dengan ini caranya inference about slope, di tes example di sini harga adalah
di T statistiknya minus 236 dengan p-value 0, sekian dan seterusnya. Kita cari di T alpha per 2-nya dulu dengan alpha 0,05, degree of freedom-nya NK1 jadi 12, T alpha per 2 adalah 2,1788. Ini daerah penolakan. Minus 0,396. Oh sorry, minus 2,306. Itu berada di daerah minus 2,3, berarti berada di sini. Tolak H0. 0,145, 0,145 ada di mana itu? Di value 0,45. Reject H0 untuk setiap variabel 0,1 ya. 2,8, sorry ini kacau banget kotaknya lagi. 2,855 itu berada di daerah sini. 217, 2,8. Berarti dia tolak H0 juga. Terdapat bukti bahwa baik iklan maupun harga mempengaruhi terhadap penjualan kue dengan tingkat alfa sebesar 0,05. Kemudian baru dibuatlah estimasi confidence interval estimasi untuk masing-masing untuk slope-nya. Untuk BJ plus minus dari alfa per 2 SBJ. Jadi ini juga sudah ada di dalam tabelnya tadi. Price adalah minus 24,97. Standar errornya 10. Advertising-nya ini standar errornya 25. Jadi di sini adalah degree of freedom-nya 15, min 2, min 1, 12. Jadi dengan menggunakan 95% confidence interval, maka perubahan harga terhadap penjualan adalah minus 24,975 plus minus sekian kali 10, ini adalah T alpha per 2, sehingga intervalnya antara minus 48 sampai minus 1,374. Berarti variasi ini variasi dari harga jualnya. Interval ini tidak mengandung nol, jadi harganya pasti dia mempengaruhi penjualan ke arah negatif. Sedangkan untuk confidence interval untuk populasi, kita menggunakan ini, ada yang digunakan di paling ujung di tabel ini, yaitu lower dan upper level ini. Untuk harga misalnya, minus 48 sampai sekian. Yang advertising, 17 sampai 130. Excel output ini juga menghasilkan interval endpoint. Jadi, penjualan mingguan dapat diestimasikan berubah sebesar antara 1,7 sampai dengan 48 kue dengan meningkatnya harga $1 dengan advertising-nya tetap. Testing portion of multiple regression model. Jadi kita kontribusi dari setiap independent variabel itu kita hitung dengan SSR XJ terhadap variabel X. Jadi SSR all variabel dikurangi SSR dari sum square of regression all variable except XJ. Ukuran ini akan menjelaskan kontribusi dari XJ terhadap Y. Jadi contoh di sini